Kasih ya Tuhan, sadarkan kami milik-Mu. Dan kiranya ya Tuhan, kalau kami milik-Mu, tolong kami untuk hidup bagi-Mu. Dan kami tidak mungkin bisa tahu bagaimana hidup yang benar bagi-Mu, jikalau Engkau tidak memimpin kami dengan firman-Mu. Maka Tuhan tolong sekali lagi berikan firman-Mu kepada kami di pagi hari ini, sehingga kami boleh dipimpin, sehingga kami boleh diarahkan untuk makin hidup lagi bagi Kristus. Kiranya Tuhan berbelas kasih. Kiranya lewat ibadah ini ada hati yang digerakkan, ada hidup yang diubahkan sekali lagi bagi hormat dan kemuliaan nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan sekalian, mari kita membuka dari Matius pasal yang kelima. Ya, saya ingin ke depan mungkin akan membahas tentang ucapan bahagia di dalam khotbah. Ya, meskipun seingat saya memang Vikaris Doni sempat membahas di dalam PA ya. Tidak tahu apakah sudah sampai selesai juga, tapi itu juga sudah agak lama yang lalu. Dan saat ini saya juga secara pribadi lagi membaca, merenungkan, mempelajari bagian ini. Dan saya ingin membagikannya. Mari kita membuka Matius 5. Kita membaca seluruh ayatnya sampai ayat 12. Berganti-gantian, khususnya tentang ucapan bahagia. Saya mulai ayat 1 lalu dilanjutkan oleh Bapak Ibu ayat yang kedua. Kita tentu tidak akan membahas semuanya, tetapi mari kita boleh baca dulu semuanya sehingga bisa memberikan gambaran besarnya. Saya mulai. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini adalah salah satu bagian di Alkitab yang sangat terkenal dan bahkan bukan hanya dikenal di antara orang Kristen, tapi juga dikenal oleh orang-orang yang non-Kristen. Dan bukan cuma dikenal oleh mereka, tapi juga mempengaruhi mereka. Orang-orang besar yang kita mungkin cukup familiar namanya pernah dipengaruhi oleh ucapan bahagia ini. Ya, misalkan mungkin yang paling kita sering dengar ada namanya Mahatma Gandhi. Ya, seorang India, seorang pemimpin, seorang Hindu. Tetapi dia dipengaruhi oleh ucapan bahagia ini. Salah satu bagian yang paling mempengaruhi dia katanya adalah tentang kelemah lembutan, tentang hidup berdamai dengan yang lain. Nah, ini mempengaruhi Mahatma Gandhi. Lalu mulai ada tokoh-tokoh yang mungkin lebih dekat dengan kekristenan, seperti Ibu Teresa. Wah, sangat dipengaruhi oleh ucapan bahagia ini, sehingga dia mau pergi ke tempat yang miskin, tempat yang sangat terpencil di India, di Kalkuta, untuk bisa menjadi seorang misionaris di sana. Lalu lebih dekat lagi kepada iman Kristen adalah seorang yang bernama Martin Luther King Jr., seorang pendeta sekaligus juga seorang yang memperjuangkan keadilan sosial. Dia sangat dipengaruhi juga oleh bagian yang barusan tadi kita baca. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian yang kita baca ini pertama-tama Yesus bicarakan kepada siapa? Ya, kalau kita melihat Yesus bicarakan ini pertama-tama kepada para murid. Ya, jadi kalau kita coba lihat ya di dalam pasal yang sebelumnya, pasal yang keempat, di situ dikatakan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, yaitu di ayat 18 sampai seterusnya.
Ya, siapa mereka ya murid-murid yang pertama itu? Ada Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes yang adalah anak Zebedeus. Jadi saudara-saudara sekalian, ucapan bahagia ini Yesus bicarakan khusus kepada para murid. Ya, jadi bukan kepada orang banyak. Saat itu ada orang banyak memang. Tetapi Yesus bicara khusus ini kepada murid-murid. Nanti kita akan lihat ya apa pentingnya. Ya saudara-saudara sekalian, coba mari kita lihat ayat yang pertama dari Matius pasal 5 ini. Dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Adek, boleh duduk? Ya, duduk ya, kita mau dengar firman. Jangan jalan-jalan. Yuk duduk. Duduk. Oke, kita lanjutkan. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi murid-murid itu datang kepada Yesus ya. Dan dikatakan Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka. Jadi ini khusus kepada para murid. Nah, maka pertama-tama ucapan bahagia ini adalah guidance. Ucapan bahagia ini adalah tuntunan hidup. Ucapan bahagia ini harus menjadi kesukaan bagi orang percaya. Ucapan bahagia ini harus menjadi karakter dari orang-orang percaya. Karena Yesus bicara khusus bagi para murid. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin kita berkata, oh ini kan murid ya. Berarti ini untuk mereka yang orang-orang elit itu, yang dipakai Tuhan itu. Mungkin kalau zaman sekarang kita katakan itu para misionaris. Itu mungkin orang-orang yang terlihat sangat besar pengorbanannya. Orang-orang yang mungkin seperti pendeta-pendeta besar, seperti pendeta Stephen Tong. Mereka mungkin ya yang dituntut untuk menghidupi ucapan bahagia ini. Ya, tapi saudara-saudara sekalian, itu tentu adalah pandangan yang salah. Ucapan bahagia ini adalah bagi semua orang percaya. Bagi semua pengikut Yesus Kristus. Maka kalau begitu, mari kita lewat perenungan hari ini mulai mengevaluasi. Tentu saja kita tidak akan membahas hari ini semuanya. Tapi mari kita mulai renungkan di dalam hidup kita. Saya menghidupi tidak ucapan bahagia ini? Ini menjadi karakter tidak di dalam hidup saya? Karakter saya ini dibentuk oleh dunia atau oleh Injil? Oleh ajaran dunia atau oleh ajaran Yesus? Saudara, ini adalah khotbah yang dari siapa ya? Dari Yesus kan? Berarti ini khotbah yang diberikan oleh pengkhotbah yang terbaik, Yesus Kristus sendiri. Dan juga ini adalah isi khotbah yang terbaik. The best preacher and the best sermon dari Yesus. Maka tentu kita layak untuk mendengarkannya. Dan sekali lagi diberikan kepada siapa? Untuk semua orang percaya. Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita coba lihat dulu gambaran besarnya. Saudara-saudara sekalian, yang pertama, ini adalah karakter-karakter yang tidak bisa dihasilkan oleh kekuatan dan kebaikan manusia. Ya, jadi, misalkan, menjadi miskin di hadapan Allah, itu tidak bisa terjadi secara natural. Ini hanya bisa terjadi secara supranatural. Ini hanya bisa terjadi oleh karena karya Roh Kudus. Berarti ini hanya bisa terjadi ketika adanya kelahiran baru. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi, orang-orang yang berarti sudah menjadi pengikut Yesus, orang-orang yang sudah dilahirbarukan, hanya merekalah yang Tuhan berikan kapasitas untuk bisa menghidupi ucapan bahagia ini. Ini poin yang pertama. Ini tidak bisa kita jalankan dengan kekuatan manusia sendiri. Tapi mungkin kita akan berkata seperti ini. Tadi katanya kan orang-orang yang non-Kristen dipengaruhi juga ya oleh ucapan bahagia ini kan. Nah, kalau begitu bagaimana? Saudara-saudara sekalian, mereka hanya terinspirasi saja. Mereka hanya mengkopi saja. Tapi tidak ada kaitan dengan Tuhan. Bukan karya Roh Kudus. Tidak ada kaitan dengan iman. Tidak ada kaitan dengan kelahiran baru. Saudara, orang juga bisa terinspirasi untuk ikut Yesus ya. Betul ya?
Tetapi apakah beriman kepada Yesus? Belum tentu. Nah, maka saudara-saudara sekalian, orang-orang tersebut mereka hanya mungkin juga menekankan satu atau dua bagian saja, tapi tidak semuanya. Maka sangat penting sekali lagi, mari kita refleksikan hidup kita. Kiranya ini menjadi kaca bagi kita, cermin bagi kita. Apakah saya hidup seperti ini atau tidak? Kedua ya saudara-saudara sekalian, karena ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus, maka tentu saja orang-orang percaya sudah memiliki karakter-karakter ini di dalam hati mereka. Ya, jadi harusnya orang percaya sudah punya karakter-karakter ini di dalam hati mereka. Coba kita ambil contoh ya. Tidak mungkin kan orang yang percaya kepada Yesus kalau dia tidak punya hati yang miskin di hadapan Allah. Betul ya? Tidak mungkin ya orang itu percaya kepada Yesus kalau dia tidak berduka cita. Dan berduka cita akan dosanya. Makanya di sini dibilang ya, berbahagialah orang yang berduka cita. Tidak mungkin orang bisa percaya kepada Yesus kalau dia tidak hidup di dalam, atau kalau hatinya tidak lemah lembut. Bagaimana mungkin ya orang yang hati keras bisa ikut Yesus? Itu tidak mungkin. Hatinya harus dihancurkan dulu, baru dia bisa ikut Yesus. Jadi sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang di dalam diri kita, ucapan bahagia itu harusnya sudah ada. Sudah ada. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, kita itu masih bergumul di dalam dosa. Maka kita seringkali seperti kata Paulus ya, justru menekan Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga Roh Kudus itu tidak bekerja dengan leluasa. Dan salah satu bentuk karya Roh Kudus yang kita tekan adalah ketika Roh Kudus mau membentuk hidup kita serupa dengan ucapan bahagia ini, kita menolaknya. Kita lebih ingin untuk hidup seperti dunia hidup. Nah, maka saudara-saudara sekalian, mari kita dengan merenungkan ucapan bahagia ini, kita kembali lagi menyerahkan hidup kita untuk dibentuk oleh Roh Kudus. Kembali lagi untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus. Jadi orang yang mengikuti pimpinan Roh Kudus adalah orang yang bagaimana? Yang hidup seperti yang ada di dalam ucapan bahagia ini yang Yesus katakan. Habit mereka, karakter mereka, itu seperti yang ada di dalam ucapan bahagia ini. Jadi saudara-saudara sekalian, Yesus bukan mengajar bagaimana menjadi orang Kristen, bukan ya. Tapi Yesus justru mau mengajar, kalau engkau adalah orang Kristen, this is how you live your life. Kalau engkau adalah orang Kristen, beginilah seharusnya engkau hidup. Berarti sebaliknya saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak hidup seperti ini, maka mari kita bertanya, saya ini sungguh-sungguh anak Tuhan atau bagaimana? Kalau kita mulai gelisah dan kita mulai berpikir, harusnya tidak begini, saya mesti kembali lagi kepada pimpinan Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan yang Roh Kudus inginkan. Nah, itu berarti mulai menandakan kita ini adalah umat Tuhan yang sejati. Tapi kalau kita berkata, enggak, saya nggak mau, saya menolak ini semua, ya mari kita minta untuk Tuhan lembutkan hati kita. Karena ini adalah gaya hidup orang yang percaya. Saudara-saudara sekalian, Yesus itu mati bagi kita. Untuk apa ya? Yesus mati bagi kita supaya hidup kita berubah. Yesus mati bagi kita bukan hanya sekedar supaya kita masuk surga. Yesus mati bagi kita supaya hidup kita berubah. Dan hidup kita berubah itu dari mana kita bisa lihat kenyataan perubahannya? Jikalau kita menghidupi ucapan bahagia ini. Maka saudara-saudara sekalian, orang Kristen harusnya menyatakan perbedaan bukan di dalam hidupnya. Seringkali yang kita dengar adalah bagaimana? Jadi orang Kristen hidupnya sama saja dengan orang yang non-Kristen. Bahkan ada yang berkata jadi orang Kristen hidupnya tidak lebih baik kok dibandingkan dengan orang yang non-Kristen. Itu kita setuju atau kita justru sedih mendengar hal itu? Ya, harusnya sedih ya. Tapi ada orang-orang yang akan dengan gampang berkata,
Ya sudah, memang orang Kristen kan yang penting diselamatkan saja. Nggak terlalu penting hidupnya. Kita kan diselamatkan berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan. Jadi wajarlah kalau ada orang-orang yang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, hidupnya masih bisa lebih baik dari kita. Itu salah, saudara-saudara sekalian. Yesus mati bagi kita supaya hidup kita berubah. Supaya hidup kita menyatakan, inilah Kristus di tengah-tengah dunia. Yesus sudah naik ke atas sorga. Siapa yang akan menyatakan Kristus dalam dunia ini? Ya kita, orang-orang yang percaya ini. Sehingga seharusnya hidup kita benar-benar menjadi hidup yang menyatakan perbedaan, yang menjadi counter culture bagi dunia ini. Hidup kita harus beda dengan dunia. Dan justru ketika hidup kita berbeda dengan dunia, maka disitulah mulai ada kebangunan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ya, jemaat mula-mula itu kenapa bisa bertumbuh dengan banyak? Apa yang membuat mereka bisa bertumbuh dengan banyak? Tentu saja ada pemberitaan firman. Tapi bukan cuma itu kan? Juga dikatakan apa? Mereka bisa bertumbuh dengan banyak karena hidup mereka menarik bagi orang-orang yang belum percaya. Hidup mereka menarik. Maka kebangunan itu terjadi karena ada hidup orang Kristen yang berbeda. Bukan karena sekedar ada pemberitaan firman. Pemberitaan firman menjadi pintu masuk. Tapi setelah orang masuk, bagaimana supaya dia tidak keluar? Seringkali yang terjadi di tengah-tengah gereja adalah orang masuk, tapi sudah masuk lewat pintu yang benar. Setelah itu dia keluar lagi. Ya kenapa bisa keluar? Karena di dalam dia tidak melihat perubahan hidup. Di dalam dia tidak melihat ada cara pandang, cara hidup yang berbeda dengan dunia. Maka Yesus mati, sekali lagi saudara, untuk kita jadi milik Dia. Dan apa artinya menjadi milik Dia? Yaitu hidup kita berubah, hidup kita berbeda. Dan dari mana kita bisa lihat hidup kita berbeda? Ini kacanya bagi kita, ini cerminnya, yaitu ucapan bahagia. Saudara, ini bukan khotbah yang kita lewati begitu saja, karena ini yang Yesus ajarkan secara langsung. Khotbah pertama Yesus, dia bicara tentang ucapan bahagia. Berarti sangat krusial, sangat penting, dan muncul dari mulut Yesus sendiri. Maka sekali lagi saudara, hidup yang berubah, itulah kebangunan. True revival akan muncul ketika melihat hidup orang Kristen yang berubah. Itu hal yang kedua, saudara-saudara sekalian. Sekarang hal yang ketiga. Apa yang kita bisa lihat di dalam ucapan bahagia ini? Saudara-saudara sekalian, di dalam ucapan bahagia ini karakter-karakternya itu saling berkait. Tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain. Ambil contoh ya. Tidak mungkin kita berkata, orang itu dia punya hati yang miskin di hadapan Allah, tetapi dia sepertinya tidak lapar dan haus akan kebenaran. Bisa tidak? Nggak bisa ya. Ini saling berkait satu dengan yang lain. Orang yang miskin di hadapan Allah, pasti dia juga berduka cita akan dosa. Orang yang berduka cita akan dosa, pasti dia juga lemah lembut hatinya. Dan pasti dia juga lapar dan haus akan kebenaran. Ini saling berkait. Sehingga kita tidak bisa pilih ya. Dari di sini ya, yang saya kayaknya lebih cocok untuk hidup yang murah hati saja. Karena kayaknya saya lebih gampang untuk murah hati. Yang lain saya tidak akan jalankan. Ya tidak bisa saudara. Ini saling berkait satu sama lain. Karakter-karakternya saling mengikat satu sama lainnya. Maka ini seperti buah roh. Buah roh itu kan satu ya. Tetapi ada berbagai rasa. Ya, kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera, penguasaan diri, kesabaran, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa berkata, oh dia itu punya kasih, tapi kok dia nggak sabar ya. Dia cuma punya kasih tapi tidak ada kesabaran. Dia punya kasih tapi dia nggak ada sukacita. Itu nggak bisa. Itu satu. Tentu secara realistis kita juga tahu ada orang yang lebih condong kepada satu hal daripada yang lain. Ada memang. Ya misalkan ada orang yang mungkin lebih gampang untuk bermurah hati daripada untuk menjadi orang yang siap untuk dianiaya karena kebenaran.
Ya. Ada orang yang mungkin siap untuk dianiaya bagi kebenaran, tetapi untuk berduka cita akan dosa, nah itu mungkin agak sulit. Ya, jadi ada yang lebih condong ke yang lain, saudara. Tapi bukan berarti hanya mengerjakan satu, tidak bisa. Ini saling berkait satu sama lain seperti buah roh, juga satu buah dengan berbagai rasa. Ini adalah satu karakter dengan berbagai variasi. Ya, sehingga seharusnya sebagai orang Kristen, hal-hal ini terlihat di dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara sekalian, kita itu dipanggil untuk melakukan segala firman Allah. Betul ya? Kita tidak hanya melakukan yang kita suka, tapi mari kita melakukan segala firman Allah, termasuk yang kita tidak suka. Saudara, dari mana kita bisa tahu ya bahwa dia adalah, atau seseorang itu adalah orang Kristen yang sejati? Salah satunya, kata Tim Keller ya, ketika dia baca firman, ada hal yang dia tidak suka, tapi dia mau lakukan. Itu salah satu bukti bahwa orang tersebut seorang Kristen yang sejati. Dia lihat menjadi miskin di hadapan Allah. Wah, ini susah, tapi mau belajar. Dia lihat, aku ini sulit loh untuk bermurah hati, tetapi aku mau belajar. Nah, ini orang yang adalah umat Tuhan yang sejati. Tetapi kalau dia hanya lihat apa yang dia bisa kerjakan dan yang lain yang dia sulit kerjakan, dia abaikan, jangan-jangan itu bukan umat Tuhan yang sejati. Ya, jadi itulah hal yang ketiga, saudara-saudara sekalian. Poin ketiga dari overview tentang ucapan bahagia ini adalah karakter-karakternya saling berkait. Ya, jadi yang pertama apa tadi? Roh Kudus yang hanya bisa menghasilkan karakter-karakter ini di dalam hati kita. Bukan hal yang natural, tapi supranatural. Yang kedua, karena Roh Kudus yang bekerja, yang menghasilkan karakter-karakter ini, berarti seharusnya kita sebagai orang Kristen sudah memiliki karakter-karakter ini. Tinggal bagaimana kita minta kekuatan Tuhan, kepekaan dari Tuhan, dan mari kita lebih setia lagi mengikuti pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, karakter-karakternya saling berkait. Dan yang terakhir, yang keempat, sebelum kita masuk kepada ucapan yang pertama, yaitu adalah bukan hanya karakter-karakternya juga yang berkait satu sama lain, tapi juga berkat-berkatnya. Berkat-berkatnya. Saudara-saudara sekalian, misalkan di sini dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berkatnya apa di situ? Memiliki kerajaan sorga. Orang yang punya kerajaan sorga, pasti dia juga mendapatkan penghiburan. Orang yang memiliki kerajaan sorga, pasti dia juga dipuaskan. Orang yang memiliki kerajaan sorga, pasti dia juga mendapatkan kemurahan. Orang yang empunya kerajaan sorga, pasti dia juga akan melihat Allah. Jadi semua berkatnya ini saling berkait. Dan berkat ini, saudara-saudara sekalian, hanya bisa kita dapatkan kalau kita kenal Kristus. Maka, waktu kita kenal satu pribadi, yaitu kenal Kristus, disitulah kita akan melihat variasi, disitulah kita akan melihat kelimpahan, kita akan menikmati kepuasan, kita akan menikmati belas kasih, penghiburan, kerajaan sorga dari Kristus. Bukankah itu yang Paulus katakan dalam Kolose 1 ayat 19 ya? Paulus berkata dalam Kolose 1 ayat 19, dia berkata bahwa seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Kristus. Maka barang siapa yang kenal Kristus, dia akan berbahagia. Kenapa bisa berbahagia? Karena di dalam Kristus ada kelimpahan hidup. Yesus berkata, aku datang untuk membawa kelimpahan. Aku datang untuk membawa hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudara sekalian, orang dunia ini kan juga mencari bahagia, bukan? Ini sangat langsung bisa kita kontraskan. Yesus bicara berbahagialah, orang dunia juga cari bahagia. Tapi saudara-saudara sekalian, orang dunia selalu berakhir di dalam keadaan misteri, keadaan yang kasihan, karena pada akhirnya mereka tidak akan bahagia.
Karena sumber bahagia yang sejati yaitu kenal Kristus. Kenapa? Karena bicara bahagia itu bicara jiwa kan, saudara-saudara sekalian ya. Bukan bicara materi. Orang bisa punya materi, tapi apakah dia bisa bahagia? Tidak ya. Salomo berkata, aku punya kekayaan. Salomo itu kan punya semua ya. Kekayaan, punya apa lagi? Punya status sebagai raja yang paling hebat di sepanjang zaman dikatakan. Dia punya juga segala macam akses terhadap kesenangan, pleasure. Dia juga punya pencapaian yang sangat besar, sangat tinggi. Achievement-nya begitu beragam. Dia punya semuanya. Tapi apakah hidupnya bahagia? Ketika dia refleksi ke belakang, dia katakan, hidupku sia-sia dahulu. Karena bahagia itu bukan materi, saudara. Bahagia itu bicara jiwa. Dan jiwa yang membutuhkan bahagia berarti jiwa yang perlu diisi. Dan jiwa hanya bisa diisi juga oleh roh. Jiwa pasangannya adalah roh. Fisik pasangannya materi. Jiwa hanya bisa diisi oleh roh. Dan roh itu adalah Allah sendiri. Maka kita tidak akan mungkin berbahagia kalau kita tidak diisi hidup kita oleh Kristus. Sekali lagi, kita tidak mungkin berbahagia kalau hidup kita tidak diisi dengan pengenalan akan Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, kalau begitu mari sekarang kita masuk. Bagaimana kita bisa berbahagia? Pertama-tama di sini dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian, bahagia itu bahasa Yunaninya adalah makarios ya. Ya, kita tidak perlu hafal, tapi poinnya adalah begini. Ketika bahagia itu di dalam bahasa Yunani disebutkan makarios, itu berarti bukan sekedar feeling. Biasanya orang kalau bicara bahagia itu bicara feeling ya. Saya rasa senang, saya rasa happy. Sekedar feeling yang subjektif saja. Tapi kalau bicara feeling, saudara-saudara sekalian, itu kan tidak bertahan ya. Dan masa Yesus datang hanya untuk berkata berbahagia secara feeling? Tentu pasti tidak. Juga kalau kita bicara feeling ya saudara-saudara sekalian, itu jadi aneh. Karena di ayat 4 dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Nah terus gimana ya? Feeling happy sama feeling berduka cita itu sinkron tidak ya? Jadinya agak skizofrenia ya. Berbahagialah kamu, tapi juga berduka cita. Berduka cita, tapi juga berbahagia. Ini aneh ya. Jadi bukan feeling happy saudara-saudara sekalian. Bahagia itu bicara tentang keadaan. Bicara tentang kondisi hidup. Kondisi hidup yang bagaimana? Yang Tuhan bekerja di dalamnya. Nah jadi bahagia yang dimaksud di sini seperti misalkan ya, saya datang kepada Dokter Sati, kemudian saya katakan, selamat ya dok. Saya tidak kasih selamatkan kepada orang yang hanya sekedar rasa bahagia gitu ya. Saya hari ini senang, terus saya datang, saya bilang selamat ya, kan ini aneh ya. Saya datang selamat kepada orang yang memang ada sesuatu terjadi dalam hidupnya. Ya misalkan Dokter Sati lulus lagi pendidikan kedokteran. Wah selamat ya dokter. Nah jadi ada sesuatu yang terjadi. Congratulations, engkau orang yang beruntung. Nah itu bahagia maksudnya. Jadi ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya saudara-saudara sekalian. Nah maka siapa yang berbahagia? Siapa yang dikatakan berbahagia? Di sini dikatakan yaitu mereka yang mendapatkan kerajaan sorga. Ini yang berbahagia. Ya, tapi sebelum kita bahas tentang apa maksudnya mendapatkan kerajaan sorga, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang bisa mendapatkan kerajaan sorga, begitu kan? Jawabannya adalah mereka yang dikatakan miskin di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian, di sini saja pertama-tama kita langsung bisa lihat bedanya dengan dunia ya. Dunia itu akan mengatakan orang miskin berbahagia tidak?
kasihan ya, bukan berbahagia ya. Turut berduka cita ya. Seringkali saya agak ya, karena biasa pimpin ibadah kedukaan begitu ya. Terus waktu pimpin ibadah kedukaan bisa bingung begitu ya. Karena mulut langsung berkata, kami mau mengucapkan, biasanya mengucapkan itu biasanya dipakai untuk orang yang berbahagia kan ya. Tapi harusnya ini sekarang dipakai untuk orang yang berduka cita ya. Jadi pas dibilang mengucapkan, agak sedikit bingung ya, mengucapkan. Jangan-jangan salah saya ini ya. Mengucapkan apa maksudnya ya? Lebih baik langsung turut berduka cita begitu ya. Karena memang biasanya kita mau mengucapkan sesuatu kepada orang kalau dia berbahagia. Kalau dia penuh dengan segala kelimpahan kan. Tapi kalau dia miskin, kalau dia ada dalam keadaan terpuruk, mana mungkin kita bisa katakan itu orang yang berbahagia. Nah, Yesus datang dengan berkata, orang yang miskin di hadapan Allah itu berbahagia. Saudara-saudara sekalian, memang miskin itu bagi orang dunia, apapun artinya ya, itu sudah pasti tidak disukai oleh dunia, bukan? Bagi dunia orang miskin itu adalah losers, pecundang. Apapun artinya ya, mau miskin harta, mau miskin pengetahuan, mau miskin apapun itu. Bagi mereka namanya miskin itu orang yang kalah. Losers, orang yang pecundang, orang yang tidak bisa apa-apa. Tapi saudara-saudara sekalian, sekali lagi, justru dalam kekristenan ini malah dianggap berbahagia. Ya, tapi kita perlu renungkan lebih jauh ya, apa maksudnya itu menjadi miskin. Saudara, menjadi miskin bukan berarti kita harus membuang harta. Ya, saya kira kita setuju dengan itu ya. Menjadi miskin itu bukan berarti kita membuang harta. Itu bisa saja memang ada tempatnya. Ya, ambil contoh di dalam kitab Injil Lukas misalkan, kita melihat Yesus menyuruh orang yang kaya itu untuk menjual segala kepemilikannya, berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Jadi ada juga tempat di mana perintahnya untuk menghabiskan hartanya. Ya, kenapa ya? Karena di situ orang itu hatinya sudah diikat oleh harta, ya, sehingga harus dilepaskan memang. Tetapi di sini Yesus bukan bicara tentang melepaskan harta. Ya, kalau cuman seperti itu mungkin Yesus hanya cukup berkata miskin saja kan. Tapi bukan miskin di hadapan Allah. Lagi pula ya saudara-saudara sekalian, orang yang miskin secara fisik saja itu belum tentu juga punya spiritualitas miskin. Maksud saya begini saudara. Orang yang miskin bisa saja itu hatinya sebenarnya hati yang mau kaya. Ada kan orang yang kekurangan tapi dia pikir begini ya. Kalau saja saya punya mobil yang banyak, kalau saja saya punya rumah yang besar seperti itu, hidup saya bisa jadi lebih baik. Nah, ini kekurangan dia, tetapi dia punya mentalitas kaya ini kan. Dan dia mau jadi kaya karena dia pikir itulah sumber bahagianya. Nah, jadi bukan miskin fisik di sini yang Yesus maksudkan. Karena kalau cuma miskin fisik bisa kayak tadi. Miskin fisik tapi sebenarnya mentalitasnya mentalitas kaya. Nah, jadi apa maksudnya di sini ya ketika Yesus berkata miskin di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian, orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah, mari kita lihat ya, Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ini bicara hati yang hancur, saudara-saudara sekalian. Orang yang miskin di hadapan Allah, sekali lagi, orang yang hatinya hancur di hadapan Allah. Seperti kata Daud, saudara-saudara sekalian, jiwaku itu hancur, hatiku ini patah dan remuk. Karena apa? Karena merasa dirinya tidak layak di hadapan Allah. Makanya di sini dikatakan miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah.
Ini adalah orang yang menyadari siapa dirinya di hadapan Allah, bukan di hadapan orang lain. Saudara, kalau di hadapan orang lain bisa sangat relatif ya. Di hadapan orang lain kita bisa rasa saya lebih daripada yang lain. Waktu lihat orang yang kurang, waktu lihat orang yang lebih, saya katakan saya kurang. Relatif, saudara. Waktu lihat orang yang berlebih, saya rasa miskin. Waktu saya lihat orang yang kurang, saya rasa kaya. Relatif. Tapi kalau di hadapan Allah, saudara-saudara sekalian, tidak relatif, tapi absolut. Absolut apa? Absolut rasa tidak layak. Tidak layak di hadapan Allah. Hati yang patah dan remuk, hati yang hancur karena dosa. Karena dosa. Saudara-saudara sekalian, selain Daud, kita juga ingat Yesaya, bukan? Ketika Yesaya dipanggil oleh Tuhan, sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaannya di hadapan Yesaya. Bahkan dikatakan kemuliaan Tuhan itu sangat besar, sehingga bait suci yang besar itu hanya bisa menampung ujung jubahnya Yesaya saja, ujung jubahnya Tuhan saja. Jadi kemuliaan Tuhan begitu besar, dan ketika Yesaya melihat itu, dia langsung berkata, celaka aku binasa, aku orang yang najis bibir, masyarakatku pun juga sama najis bibir. Aku orang yang binasa, celaka aku. Tapi syukur kepada Allah, saya tidak binasa, karena Tuhan beranugerah. Saya sudah lihat Tuhan, tapi harusnya saya binasa, melainkan saya masih hidup. Ini karena anugerah Tuhan. Daud berkata, hatiku hancur, jiwaku patah dan remuk di hadapan Allah. Yesaya berkata, aku celaka, aku harusnya binasa. Inilah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Petrus juga, dia berkata satu waktu ketika dia lihat bagaimana Yesus setelah berkata kepada para murid, pergi, tebarkan jala. Mereka semua merasa ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kami dapat ikan? Tadi malam saja sulit, apalagi siang bolong seperti ini. Tapi ketika mereka lihat seluruh ikan itu datang, kapal menjadi penuh, bahkan hampir tenggelam. Petrus berkata, pergilah daripadaku. Aku orang berdosa. Aku orang berdosa. Saudara-saudara sekalian, ini juga seperti pengalamannya pemungut cukai. Pemungut cukai itu datang di hadapan Tuhan. Yesus menceritakan ada dua orang. Ada orang Farisi dan ada pemungut cukai. Seorang Farisi begitu mengagungkan segala pencapaian rohaninya. Tetapi seorang Farisi cuma memukul dadanya dan tidak berani lihat ke atas. Dan berkata, aku orang berdosa. Saudara-saudara sekalian, inilah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini adalah orang-orang yang tidak merasa dirinya layak, yang tidak merasa dirinya benar apalagi. Tapi orang-orang yang merasa dirinya berdosa di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita berpikir, ya saya sih pernah ya merasa seperti ini. Tapi itu dulu. Waktu saya terima Tuhan Yesus, waktu saya mungkin pertama kali kenal Yesus. Tapi saudara-saudara sekalian, ini harusnya perasaan yang terus menerus hadir di dalam hidup kita. Yesus bukan berkata diberkatilah orang yang dulunya miskin, tapi Yesus berkata diberkatilah orang yang sekarang miskin di hadapan Allah. Yang sekarang miskin di hadapan Allah. Berarti saudara-saudara sekalian, di dalam hidup orang percaya, mari kita terus menyadari saya ini tidak layak di hadapan Tuhan. Saya ini tidak layak. Paulus itu ya, dia berkata, aku ini adalah orang yang paling berdosa. Pertama dia katakan paling berdosa di antara orang-orang rasul yang lain. Kedua dia katakan, aku orang yang paling berdosa di antara orang-orang kudus. Ketiga dia katakan, aku orang yang paling berdosa di antara semua orang. Loh, kok bisa? Apakah Paulus waktu dia hidup, saat itu dia lakukan hal yang jahat? Saya kira tidak. Tapi kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia makin sadar bahwa dirinya itu tidak berlayak. Justru ini orang yang dipakai Tuhan.
Amin. Orang yang dipakai Tuhan bukan orang yang rasa dirinya makin lama makin layak, makin lama makin punya kualifikasi, makin lama makin punya sesuatu hal yang bisa dibanggakan. Tapi justru orang yang makin sadar aku tidak layak di hadapan Tuhan. Orang yang makin lihat dosanya. Saudara-saudara sekalian, bukankah tadi ya kita membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Petrus berkata, mari jadi bayi yang baru lahir, yang selalu merindukan air susu. Siapa ini mereka ini? Yaitu mereka lah yang miskin di hadapan Allah. Berarti saudara-saudara sekalian, kita tidak mungkin akan sandar Tuhan. Kita tidak mungkin akan cari Tuhan. Kita tidak mungkin bisa bertumbuh iman kalau kita tidak terlebih dahulu merasa, saya ini tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak layak. Saudara-saudara sekalian, orang yang sudah sadar dirinya itu tidak layak, mereka lah yang akan lari kepada Kristus. Mereka lah yang akan sandar pada anugerah Tuhan. Sehingga seperti kata Martin Luther, kita ini adalah orang yang sampai naik ke surga pun kita masih tetap pengemis. Pengemis, saudara. Saudara, Luther itu kan punya kualifikasi yang begitu besar ya. Dia sebenarnya mungkin bisa saja bilang, setelah sampai di surga, saya akan tunjukkan segala keberhasilan saya sehingga bisa membuat reformasi terjadi. Bisa saja ya. Tapi Luther tidak bilang demikian. Dia berkata, sampai saya ke surga, saya akan tetap menjadi seorang pengemis. Berarti hidup orang Kristen itu selalu miskin di hadapan Allah. Tidak pernah kaya, selalu pengemis. Tidak pernah menjadi tuan. Pengemis. Tapi justru yang mengemis itulah yang berbahagia. Yang berbahagia. Kenapa bisa berbahagia? Karena mereka memiliki kerajaan sorga. Apa maksudnya itu ya, mereka memiliki kerajaan sorga? Karena mereka dipimpin oleh Kristus. Karena Kristus itu tinggal di dalam mereka. Saudara-saudara sekalian, orang yang merasa diri baik, orang yang merasa diri benar, orang yang merasa diri self-righteous, itu adalah orang yang terlalu baik untuk masuk ke sorga. Ada seorang Puritan namanya Thomas Watson, dia berkata seperti ini. Orang yang merasa dirinya benar, dia itu adalah orang yang too good to go to heaven. Waktu saya baca saya agak ketawa, saudara. Too good to go to heaven. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah ada orang-orang yang merasa dirinya baik. Yang merasa baik itu, dia terlalu baik untuk masuk surga. Berarti dia lebih cocok untuk masuk ke tempat yang lain. Surga itu bukan untuk orang-orang yang baik. Surga itu bukan untuk orang yang benar. Seperti kata Yesus, aku datang bukan untuk mencari orang yang benar, tapi orang yang berdosa. Jadi surga untuk orang yang berdosa yang sudah dikuduskan, tetapi tetap dengan perasaan miskin karena tetap sadar dirinya tidak layak di hadapan Allah. Tetap jadi pengemis. Tetap jadi pengemis seperti kata Martin Luther. Orang-orang yang merasa diri benar, yang merasa diri baik, yang merasa self-righteous, itu adalah orang-orang yang terlalu besar badannya juga untuk melalui jalan yang sempit, yaitu menuju sorga. Terlalu gemuk, saudara. Gemuk dengan apa? Gemuk dengan kesombongan imannya, kesombongan dirinya. Akhirnya nggak bisa masuk, saudara, di dalam kerajaan sorga yang jalannya sempit itu. Harus dikuruskan. Yang dikuruskan itu yang bagaimana? Sekali lagi, yang sadar dirinya itu tidak berlayak di hadapan Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, seperti seorang pemungut cukai tadi itu, yang Yesus ceritakan. Yang ketika pulang, yang dibenarkan bukan orang Farisi. Padahal kalau kita lihat track recordnya sangat hebat secara rohani. Memberi persembahan, memberi perpuluhan, tidak pernah berbohong,
Tidak pernah membuat orang lain itu diperalat. Selalu adil. Wah, ini too good to go to heaven. Makanya Yesus berkata, yang dibenarkan adalah orang pemungut cukai, yang cuma datang dengan satu kalimat dan berkata, aku orang berdosa. Saudara-saudara sekalian, mari kita terus memelihara hati yang miskin di hadapan Tuhan. Siapa orang yang Tuhan akan berkati? Siapa orang yang Tuhan akan hadirkan kerajaannya? Gereja yang mana yang Tuhan akan berkati? Gereja yang mana yang Tuhan akan terus pakai untuk mengerjakan pekerjaannya? Gereja yang miskin di hadapan Allah. Gereja yang isinya adalah orang-orang yang sadar akan keberdosaannya, orang-orang yang sadar akan betapa besar anugerah Tuhan, orang-orang yang tadi yang menyanyikan aku milik Tuhan dengan hati yang sangat tersentuh dan penuh dengan syukur. Orang-orang yang terus juga mau mencari kebenaran. Itulah gereja yang Tuhan akan pakai. Saudara, ini dalilnya. Ini rumusnya. Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau berbahagia, dan tentu saja sekali lagi berbahagia yang dimaksud bukan berbahagia materi bukan berbahagia fisik, bukan diberkati secara fisik, bukan. Diberkati dalam arti kita bisa memiliki kerajaan sorga, kita bisa berbagian dalam pekerjaan sorgawi, kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga, di Banjarmasin seperti di tempat-tempat di mana Tuhan bekerja juga. Rumusnya ini, saudara, miskin di hadapan Allah. Ini tidak bisa dibuat-buat memang. Saya mau merasa-rasa seperti jadi orang miskin di hadapan Allah. Nggak bisa, saudara. Itu tidak bisa dibuat-buat. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara-saudara sekalian? Ya, kita perlu lihat kemuliaan Tuhan. Seperti Yesaya, dia bisa sadar dirinya adalah orang celaka karena sebelumnya dia lihat kemuliaan Tuhan. Seperti pemungut cukai yang mengaku dirinya berdosa karena dia tahu kemuliaan Tuhan. Seperti Paulus yang mengaku aku orang berdosa karena dia makin belajar teologi. Seperti Petrus yang setelah lihat mujizat Tuhan, setelah lihat kemahakuasaan Yesus atas alam semesta, baru dia berkata, aku orang berdosa. Kita harus lihat kemuliaan Tuhan. Nah, itu yang kita harus kejar, saudara. Itu yang kita harus kejar. Kita tidak bisa buat-buat untuk menjadi miskin. Yang kita bisa buat adalah kita kejar kemuliaan Allah. Kita lihat Kristus, kita lihat firman-Nya, kita renungkan karyanya, renungkan kasih-Nya, renungkan anugerah-Nya, renungkan janji-janjinya. Amin. Itulah yang akan membuat kita bisa melihat kemuliaan Allah dan kita akan sadar diri kita ini berdosa. Saudara-saudara sekalian, John Calvin itu berkata, bukan? Orang yang mengenal Tuhan, dia juga akan mengenal dirinya. Dan orang yang kenal diri akan pasti juga kenal Tuhan. Kenal diri yang benar, dia juga akan kenal Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa merasa miskin? Bagaimana kita bisa sadar aku ini orang berdosa? Ini adalah pengenalan yang radikal, saudara. Radikal. Radikal bukan berarti fanatik ya. Radikal bukan berarti kebencian. Bukan. Radikal maksudnya benar-benar ke akar. Kita mengerti diri kita secara akar-akarnya itu. Dan apa atau siapa diri kita yang paling mendasar? Yaitu kita orang berdosa. Berdosa di hadapan Allah dan hanya diselamatkan oleh karena anugerahnya. Oleh karena anugerahnya. Inilah orang yang berbahagia. Mari kita lihat ya. Daud berkata seperti ini. Mazmur pasal yang ke-32. Mazmur pasal yang ke-32. Ayat 1 dan ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2. 1, 2, ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berbahagia bukan mereka yang punya materi, berbahagia bukan mereka yang punya kekuasaan,
bukan mereka yang punya segala macam kebajikan, tetapi mereka yang diampuni, mereka yang dosanya ditutupi, mereka yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Bagaimana kita bisa sadar hal itu? Kalau kita lihat salib Kristus, bukan? Orang yang lihat salib Kristus tidak akan mungkin dia makin bertumbuh di dalam self-righteousness. Dia pasti akan makin bertumbuh di dalam rasa miskin di hadapan Allah. Terakhir, saudara-saudara sekalian, yang miskin itulah yang justru paling bahagia karena dialah yang paling kaya. Saudara-saudara sekalian, apa yang bisa bikin lebih kaya selain memiliki kerajaan surga, bukan? Apa yang bisa lebih kaya selain kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Maka saudara-saudara sekalian, orang yang paling kaya adalah orang yang memiliki kerajaan surga. Tidak ada yang lebih kaya dari itu. Maka apa maksudnya memiliki kerajaan surga? Maksudnya adalah Kristus itu bertakhta di dalam hidupnya. Kristus bertakhta di dalam hidupnya. Saudara, kerajaan surga berarti kan ada rajanya ya. Dan rajanya adalah Kristus. Dan di mana kerajaan surga itu pertama-tama terjadi? Secara spiritual. Di dalam hati orang-orang percaya. Itu adalah antisipasi, itu adalah permulaan dari Kristus yang akan bertakhta di langit dan bumi yang baru. Kalau Kristus tidak bertakhta di dalam hati kita, saudara-saudara sekalian, berarti kita itu tidak ada dalam kerajaan surga. Kalau Kristus tidak bertakhta di dalam hati kita saat ini, berarti kita juga tidak akan memerintah bersama dengan Kristus nanti di langit dan bumi yang baru. Maka, mari berikan hati kita untuk Kristus bertakhta di dalam hati kita. Tapi bagaimana Kristus bisa bertakhta, saudara? Kristus hanya bisa bertakhta sekali lagi kalau kita rasa miskin di hadapan Allah. Baru Kristus bisa mau bertakhta. Tapi kalau kita tidak rasa miskin, kita rasa kaya, kita rasa cukup, kita rasa righteous, Kristus tidak akan bertakhta, saudara. Yang bertakhta adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kita yang jadi tuan di situ. Dan itu berarti disaster. Itu berarti misery, bukan bahagia. Itu berarti kesusahan, bukan kebahagiaan. Mari saudara-saudara sekalian, Kristus kiranya terus bertakhta di dalam hati kita. Dan Kristus hanya bertakhta sekali lagi kalau kita punya hati yang miskin di hadapan Allah. Di mana Kristus bertakhta, disitulah kerajaan surga. Maka hidup kita, hati kita, ini adalah suatu bentuk kecil, miniatur dari kerajaan surga. Karena Kristus tinggal di dalam kita. Karena rohnya ada di dalam hati kita. Dan sekali lagi, karena itulah maka hidup kita mesti berbeda dengan dunia. Karena hidup kita adalah miniatur kerajaan sorga. Dan bukan sekedar slogan, tapi benar-benar miniatur yang real. Karena Kristus tinggal di dalam kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kepada kami anugerah, supaya kami menyadari siapa diri kami di hadapan Engkau. Bukakanlah mata rohani kami, karena kami seringkali terlalu silau dengan segala kehebatan, kemuliaan, kecakapan, kebajikan yang kami punya. Kiranya Tuhan singkirkan semua itu, sehingga kami dengan jelas melihat diri kami benar-benar telanjang sebagai orang-orang yang tidak berlayak, sebagai orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi itu bukan akhir cerita, karena Tuhan tidak membuang kami. Tuhan tidak mencampakkan kami yang berdosa. Tuhan tidak memalukan kami yang berdosa, melainkan Tuhan bertakhta di dalam hati kami. Oh, terlalu indah ya Tuhan untuk menyadari hal ini. Kami boleh ditinggali oleh Yesus Kristus. Siapakah kami? Bahkan hati kami lebih kotor, lebih busuk daripada palungan, tempat di mana Yesus terbaring. Ampunilah kami ya Tuhan,
dan kiranya tinggallah di dalam hati kami. Memerintahlah dalam hati kami, supaya hidup kami menjadi miniatur dari kerajaan sorga. Miniatur yang hidup, karena Kristus yang tinggal juga adalah Kristus yang hidup. Sehingga hidup kami berubah, hidup kami berbeda, hidup kami benar-benar menyatakan Kristus di dalam dunia ini. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kami benar-benar sadar diri kami ini orang-orang yang berdosa. Kalau kami benar-benar memiliki hati yang miskin. Miskinkanlah hati kami ya Tuhan, supaya Kristus bertakhta. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kaya secara rohani. Karena Kristus hadir di tengah-tengah kami, karena kerajaan Allah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.